Acara ini dipersembahkan oleh Dimulai sejak Agustus 2022, Gerakan Merdeka Pangan menjadi program unggulan yang tengah digarap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program ini dicanangkan PJ Gubernur Akmal Malik untuk membantu Sulawesi Barat dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Jagung dan kedelai menjadi dua komoditi pangan yang kini tengah ditanam dan mulai memasuki masa panen. Hingga saat ini 50.000 hektar lahan telah dikelola petani, masyarakat umum, hingga pemerintahan di 6 kabupaten. Ditargetkan mampu menghasilkan 6 ton per 1 hektar, atau 240.000 ton, lebih dari 40 hingga 50.000 hektar lahan. Potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Barat ya. Ya memang butuh usaha-usaha yang... Pemirsa, kita tahu bahwa saat ini dunia sedang mengalami ancaman krisis pangan yang kita tahu bahwa hal ini juga berdampak pada kenaikan komoditas pangan. Nah, tepat saya melaporkan saat ini saya berada di sebuah lahan. Ini adalah perkebunan jagung begitu yang kita tahu bahwa Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, ini sudah sekitar 54.000 dipersiapkan lahannya untuk menjadikan lahan mereka menjadi alternatif pangan. Dan saya akan langsung ajak berbincang dengan PJ Gubernur Sulawesi Barat, yakni di samping saya ini ada Bapak Dr. Andes Akmal Malik MSI, yang pada kesempatan kali ini kita ingin mengetahui kesiapan dari Sulawesi Barat sendiri dalam ancaman krisis pangan ini seperti apa sih Pak? Kita mencermati arahan Bapak Presiden bahwasanya dunia saat ini berada dalam kondisi ketidakpastian. Betul. Khususnya potensi food krisis pangan. Nah, sebagai bawahan Bapak Presiden, saya sejak 2 bulan di sini, bulan Mei saya mulai, kemudian bulan Juni arahan Bapak Presiden mulai disampaikan, kami mulai melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Sulawesi Barat ini untuk mendukung kebijakan Bapak Presiden agar kita menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi ketahanan pangan. Sehingga kami melahirkan apa yang kami sebut dengan program Merdeka Pangan. Ya, dan kami launching pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Nah, kami mulai melihat seperti ini lokasi yang kita duduk sekarang. Ini adalah lokasi yang dikelola oleh salah satu OPD saya, Satpol PP. Kurang lebih 2,5 hektar. Ini jagung, di sebelah sana ada cabai, situ ada kacang panjang, ada juga kedelai. Di mana kita punya 32 OPD. Saya minta kepada OPD untuk memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana memulai dari kita dulu. Ya, dan alhamdulillah Satpol PP sudah memulai ini, dan nanti insya Allah sebentar lagi panen. Dinas Pertanian juga sudah mulai, ada kurang lebih 124 hektar di Majene, di Mamuju juga ada. Jadi totali potensi kita itu 54.000. Tapi ya di seluruh Surbar ya. Tetapi yang baru kita kelola sekarang ini dengan OPD dan kurang lebih 75 kelompok tani kita punya, itu sebanyak 14.900 hektar ya. Nah, sisanya itu dikelola oleh masyarakat dan juga oleh kelompok-kelompok tani. Jadi kita berharap dengan potensi yang kita miliki, Sulbar bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia dan juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dunia. Bapak Presiden mengatakan 3 komoditi yang masih kita impor, jagung, kedelai, dan gandum. Jadi kami ingin berkontribusi agar kita tidak lagi mengimpor jagung, sehingga kita ingin mendorong menanam jagung di kurang lebih untuk tahap pertama ya 14.900 hektar lahan kita. Oke, nah strategi yang Bapak jalankan sendiri di Gerakan Merdeka Pangan ini selain melibatkan dari OPD, apa saja Pak yang keterlibatan? Tentunya kolaborasi dari 6 kabupaten yang ada di sini, ya, mulai dari Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamasa, Mamuju, Majene, dan juga Polman. Polman adalah kabupaten yang memiliki area terluas, ya. Mereka kemarin hampir 20 ribuan, ya, menanam komoditas hortikulturanya. Tentunya kuncinya adalah kolaborasi
Kolaborasi di antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, pemerintah kabupaten dengan desa, dan juga dengan masyarakat. Dan kelompok tani. Bahkan kami juga mendorong sekolah-sekolah SMK dan SMA untuk juga menanam di lahan-lahan yang mereka miliki. Contohnya minggu lalu kami panen kurang lebih 2 hektar di SMK 1 Keluku. Itu juga jagung dan cabai. Ya. Jadi silakan mereka jual kepada masyarakat, silakan, kemudian dikonsumsi untuk kepentingan mereka sendiri juga silakan. Yang penting kita tidak kekurangan pangan. Berarti beragam varietas juga ini diciptakan, tidak hanya kedelai dan juga jagung, tadi juga ada cabai juga ada ya Pak ya. Kacang panjang juga ada, dan juga di daerah Polman itu kita punya juga kol, ya, kacang panjang dan sebagainya. Nah ini hasilnya dibagikan untuk masyarakat Ada di Sulbar. Ada yang dijual, ada yang dijadikan bibit lagi, ada yang juga dimanfaatkan oleh pegawai-pegawai kita. Apakah nanti jangka panjangnya juga akan diekspor mungkin Pak? Ya, kita paham Sulbar itu memiliki lokasi yang tidak begitu luas ya, karena sebagian besar wilayah kita itu kan wilayah hutan lindung. Tetapi bagi kami, arahan Bapak Presiden, kita ingin merdeka pangan dulu, kita penuhi kebutuhan masyarakat Sulbar dulu, itu lebih dari cukup. Baik, Bapak kita lanjutkan, ini sepertinya mulai terik mataharinya. Kita cerita Pak Gat dulu. Baik. Oke, silakan. Silakan. Oh, ya. Biar siap. lebih adem. Ya, baik. Nah, Nih, ya. ya, gerakan Merdeka Pangan ini melibatkan seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, juga kerjasama dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Sulawesi, bahkan juga dengan pemerintah pusat, Pak. Ya. Seperti apa nih kerjasama yang dijalin? Kita kemarin pada bulan September mendapatkan bantuan 14.500 hektar ya bibit jagung, dan sudah kita distribusikan kepada seluruh kabupaten. Terbanyak kemarin di Polman. Dan saat ini tadi laporan dari Pak Kepala Dinas, kita sudah mulai menanam yang 14.000 itu juga di luar bibit-bibit yang kita punya ya. Jadi potensi pertanian kita yang 54.000 itu 14.000 kita tanami jagung kemarin. Tetapi juga ada komoditas lain seperti bawang, padi yang saat ini juga sedang berjalan. Nah, memang persoalannya ini kan bulan-bulan Desember ya, di mana curah hujan relatif lebih tinggi. Banyak ahli pertanian mengatakan kurang bagus menanam di musim curah hujan yang tinggi. Tetapi kita tidak bisa menunggu ya, karena memang kebijakan Bapak Presiden untuk segera menanam untuk mengatasi krisis pangan itu harus kita laksanakan. Kalau dari kesiapan lahan pertanian yang di saat ini itu kan 54.000, kedepannya ini ada target perluasannya? Saya ingin menyampaikan Sulbar ini hampir 70% itu hutannya adalah hutan lindung. Ya, kita cuma punya 30% untuk hutan produksi termasuk untuk pemukiman. Jadi ke depan yang kita dorong bersama Pak Kepala Dinas adalah memperbanyak bibit. Jadi kita tidak memproduksi komoditas lagi, tapi kita akan mendorong bibit, sehingga kita nanti akan menjual bibit. Karena daerah lain di Indonesia itu rata-rata kekurangan bibit. Nah, saya bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Pak Mutar dan teman-teman yang lain, sekarang tengah mencoba membuat program pembibitan nasional di sini. Bibit jagung, bibit durian, bibit kedelai, bibit semuanya lah yang selama ini kita datangkan dari Jawa. Kita harap ke depan kita yang mensuplai ke sana. Nah, itu ya. Jadi suplai bibit ya, Iya. tidak hanya di Sulawesi saja, tapi juga nanti ke seluruh provinsi yang ada di Iya, Indonesia. itu cita-citanya. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk bisa mendata begitu ya Pak ya, bibit ataupun misalnya di 6 kabupaten ini sudah panen begitu Pak dari masing-masing komoditasnya yang ya, memang kita butuh detail, butuh presisi terhadap data dan potensi yang kita miliki. Itu kenapa kami bersama IPB itu menggagas program data desa presisi. Nah, menarik sekali nih Pak. Saya penasaran sekali dengan data desa presisi. Namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Tetaplah di iNews TV.
Kembali lagi bersama saya Adisa Rizkia dan tentunya saya tidak sendiri, masih ditemani oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik. Kali ini kita berada di area rumah jabatan. Di belakang ini ada hamparan pantai Mamuju dikenalnya. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa kiprah Bapak Akmal Malik ini sudah menjabat sebagai PJ Gubernur ini selama kurang lebih hampir 6 bulan ya Pak ya. Betul. Dan saya tahu nih Bapak adalah peraih penghargaan Indonesia Award kemarin, yakni Blue and Green Economy Program. Selamat saya ucapkan Pak. Terima kasih. Nah, tadi Bapak sampaikan mengenai data presisi. Itu bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak terkait website yang nantinya akan dijadikan sebagai pengukur untuk kebijakan diterapkan di Sulawesi Barat. Saya bisa lihatkan ya bagaimana mencari titik-titik di mana persoalan-persoalan yang ada di setiap desa di Sulbar. Ayo saya tunjukkan. Selain Gerakan Merdeka Pangan, Data Desa Presisi menjadi program prioritas yang tengah digarap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurut pejabat Gubernur Akmal Malik, data desa presisi bisa dijadikan patokan awal dalam membuat kebijakan guna kepentingan tata kelola pemerintahan. Dengan data yang valid, pemerintah akan lebih mudah dan cepat merumuskan program pembangunan. Dengan data yang sama antara pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa, semua elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam menyusun berbagai macam program, dari program kesehatan, penanganan kemiskinan, hingga pendidikan. Sebagai provinsi pertama yang menggulirkan program data desa presisi, kini Sulawesi Barat telah sukses menyasar 39 desa dan kelurahan. Direncanakan akhir 2022 nanti, Pemprov Sulbar akan kembali menyasar 68 desa lainnya. Program ini direncanakan rampung di tahun 2023 dengan menyasar 534 desa kelurahan di Sulawesi Barat. Oke, Mali silakan. Ini adalah ruang kerja saya. Sehari-hari saya biasa menerima tamu di sini, rapat dengan seluruh pimpinan OPD, dan juga memberikan pemaparan tentang bagaimana kondisi Sulawesi Barat terkini. Melalui data presisi ini, saya bisa jelaskan kepada semua pihak tentang apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh, kita ingin melihat bagaimana kondisi di desa, salah satu desa di Kabupaten Mamuju. Saya sebut sajalah Desa Rangas. Ini Desa Rangas, ini ada 745 kepala keluarga dengan 2.714 jiwa. Saya bisa mencari dengan cepat berapa jumlah penduduk yang berusia di atas 65 tahun. Saya buka ini. Oke. Berarti di sini sangat akurat ya Pak ya? Ya, di sinilah posisi warga yang berumur di atas 65 tahun. Pentingnya kita untuk melihat ini adalah agar kita bisa memberikan proteksi kepada warga-warga kita yang berumur di atas 65 tahun. Secara cepat. Betul sekali. Nah, itu tentunya persoalan saat ini yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah itu adalah data ya Pak ya, sebenarnya. Dan kecepatan mengambil data. Nah, itu dia, karena untuk menentukan kebijakan dengan skala prioritas, inilah solusi yang diberikan oleh Pemprov Sulawesi Barat. Kami pastikan datanya Pemprov, data kabupaten, data camat, dan data desa akan sama. Jadi mereka pun juga bisa memantau seluruh kawasan yang ada di Sulawesi Barat ya. Untuk tadi Bapak sampaikan juga mengenai pendidikan di Sulawesi Barat ini. Bagaimana cara Bapak nih untuk bisa mengetahui berapa banyak lulusan SMA, S1? Saya tinggal dengan satu klik, saya akan tahu berapa jumlah warga saya yang memiliki ijazah terakhir. Nih, dari ada kurang lebih 1.368 warga saya yang ada di Desa Rangas yang memiliki ijazah. Ya. Ada 37% yang tidak memiliki ijazah. Ya, ini yang tidak memiliki ijazahnya. Ya. Kemudian ada juga yang ijazah terakhirnya apa? Coba kita klik satu. Ijazah terakhir yang dimiliki oleh laki-laki, nih.
yang tidak memiliki ijazah klik ya, saya klik ini. Nah posisinya di mana? Saya dengan mudah mengetahui berdasarkan koordinatnya di mana ijazah terakhir dimiliki oleh laki-laki yang ada di Desa Rangas di sini. Saya contohkan, saya klik satu, oke. Nah ini ada kebijakan kita ke depan adalah mendorong untuk bisa mengikuti kebijakan paket A atau paket B, paket C, agar yang bersangkutan punya ijazah. Nah disinilah kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk mendorong saudara kita ini memiliki ijazah yang setara. Jadi programnya pun juga tepat sasaran ya, tepat sasaran. dengan data yang akurat yang Yes. dimiliki oleh Dan Pemprov cepat. Sulawesi Barat. Cepat. Betul sekali. Nah, kita beralih ke masalah kesehatan mungkin Oke, Pak. coba kita akan coba lihat di sisi kesehatan. Kita bisa Bapak juga punya datanya nih. Ya, kita bisa mendeteksi dengan baik. Kita akan tahu dengan mudah warga-warga yang memiliki penyakit apa, contoh. Di Desa Rangas tadi, ya, Desa Rangas tadi ternyata ada 12% yang asam urat, ada 7% yang hipertensi, yang tertinggi itu ternyata ada 5% yang sakit lambung. Ini akan mendorong kebijakan-kebijakan kita untuk warga kita yang ada di Desa Rangas, akan kita berikan pengobatan seperti apa. Nah disinilah saya katakan pemerintah provinsi nanti akan mengirim obat yang tepat untuk desa ini, inilah obat yang tepat untuk mereka. Lantas apa yang membedakan data Desa Presisi ini dengan data BPS? Kami lebih cepat, lebih tepat, sama antara data kami, antara desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tentunya banyak sekali potensi yang nantinya akan digali, bahkan sudah berjalan begitu Ya. di Sulawesi Barat. Kita akan lanjutkan perbincangan ini mengenai potensi wisata di Sulawesi Barat. Untuk itu, pemirsa tetaplah bersama kami di iNews TV. Pesona keindahannya tempat nih ya. bener-bener terasa sekali ketika kita berada di samping laut seperti ini, Pak. Ya. Nah, kesibukan dari Pak Akmal ini kan tentunya tidak hanya menjadi seorang PJ Gubernur Sulawesi Barat, tapi juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tapi Bapak juga punya kesibukan menjalankan hobi begitu ya, paddling. Bagaimana cara untuk membagi waktunya itu, Pak? Sebetulnya hadirnya era digital sekarang ya, membuat ruang waktu itu tidak ada lagi ya. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita kapan saja, di mana saja. Inilah kelebihannya revolusi 4.0 itu. Artinya walaupun saya banyak tugas juga di Dirjen Oda, tugas-tugas tetap dilaksanakan. Syukurnya di Dirjen Oda saya juga dibantu oleh pelaksana harian ya. Sementara di sini saya akan lebih fokus karena Pak Menteri meminta kita untuk mencoba mengangkat ya Sulbar menjadi salah satu provinsi yang ya lebih berkembang lah di masa akan datang. Saya jam kerja saya kan jelas dari jam 8 sampai jam 4. Nah di luar itu juga jam kerja gitu, sampai malam gitu loh. Tetapi kita harus mengambil olahraga ya, kita harus refreshing. Saya sering main paddling, main jet ski, kadang-kadang juga terabas ke gunung-gunung, ke bukit-bukit gitu kan. Ini adalah bagian dari saya untuk mencoba membangun keseimbangan antara kesibukan bekerja dengan healing dan juga rekreasi. Gitu. Healing dan juga rekreasi. Nah, tentunya dengan menciptakan tempat healing dan rekreasi ini perlunya potensi di Sulbar ini ditingkatkan lagi, digali lagi, Pak. Ya. Nah, dari potensi wisata itu sendiri, Pak, kira-kira dari Bapak ini apa yang menjadi wisata prioritas di Sulbar sendiri? Saya bersyukur ditugaskan Presiden di Sulbar ini karena Sulbar ini adalah salah satu daerah terindah yang pernah saya datangi. Sini punya potensi wisata laut, potensi wisata bawah laut, Lengkap ya, Pak, ya? potensi wisata gunung, potensi wisata di atas gunung, negeri di atas awan. Kita punya Mamasa yang memiliki potensi pemandangan alamnya luar biasa. Saya kemarin baru dari sana. Kemudian juga ada Mamuju memiliki potensi laut, Majene dan juga Polman. Jadi sesungguhnya rugi orang tidak datang ke Sulbar ini. Karena ini daerah satu kali datang, Anda bisa menikmati potensi wisata laut, wisata gunung dalam satu kali pukul di satu provinsi. Nah. Dan tanpa harus datang jauh-jauh.
Iya, betul. Nah, jadi paket komplit ya Pak ya, kalau datang ke Sulbar ini bisa menikmati dari pegunungan, lautan pun juga lengkap di sini. Nah, untuk pengelolaan wisata sendiri itu, untuk menciptakan di 6 kabupaten itu apa tantangan sampai saat ini Pak? Persoalan adalah infrastruktur ya. Pastinya sebagai daerah yang distigmakan sebagai rawan bencana, kita mencoba menggalang komunitas-komunitas wisata. Nah, harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga komunitas-komunitas. Karena komunitas inilah secara real mencoba untuk menggiatkan wisata ini dan mempromosikan secara otodidak. Mempromosikan melalui jaringan digitalnya, baik Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi saya memang mendorong komunitas-komunitas untuk lebih aktif mempromosikan Sulawesi Barat. Betul sekali. Jadi memang keterlibatan komunitas ini juga sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan apa yang sudah disajikan begitu indah begitu ya di Sulawesi Barat sendiri. Ya. Nah, mengenai saat ini penanganan potensi wisata ini menjadi PR begitu ya Pak bagi Pemprov sendiri dalam isu lingkungannya ini Pak. Apa sekarang yang menjadi program Bapak di sektor wisata saat ini? Ini Sulbar itu hampir 2.086.000 hektar itu adalah laut. Potensi laut kita luar biasa besarnya. Artinya laut tidak hanya sebagai tempat ikan-ikan atau udang dan sebagainya, tetapi juga kita harus pikirkan kelestariannya. Kelestarian udang, ikan itu tergantung kepada seberapa bagus mangrove ini ada. Karena mangrove itu adalah tempat udang dan ikan itu bertelur. Nah, makanya sekarang kami bersama dengan teman-teman OPD dan juga komunitas yang ada menggalakkan sekarang penanaman mangrove. Kita insya Allah nanti pada bulan Desember ini akan menanam 1.250.000 batang mangrove. Memang kita mulai nanti pada tanggal 28 November sebagai pencanganannya, dan kemudian selama 1 bulan ke depan kita akan bertanam sesuai dengan ketersediaan bibit yang ada. Sekarang bibitnya memang relatif terbatas. Itu didapat dari mana dan nanti pengelolaannya akan seperti apa Pak? Itu komunitas yang menyediakan, masyarakat menyediakan, tetapi yang akan menanam nanti adalah anak sekolah. Kita siapkan 50.000 orang siswa SMK dan SMA yang juga dibantu oleh komunitas-komunitas dan masyarakat. Nanti kita akan menanam. Nah, tanggal 28 nanti menanam sesuai dengan berapa tersedianya bibit mangrove. Untuk titiknya sendiri Pak? Sudah kita tentukan. Di Polmanto ada 8 titik, Majene ada 2-3 titik, Mamuju ada 3 titik, di Mamuju Tengah ada 3 titik, dan di Pasangkayu ada 6 titik. Di titik itu adalah titik-titik di mana potensi abrasi laut cukup tinggi di sana. Jadi kita fokuskan di sana, sekaligus gerakan menanam mangrove ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan pantai kita, menyelamatkan ekosistem laut kita. Sekaligus juga pastinya menjadi destinasi wisata nanti. Betul sekali. Tentunya kemajuan dari potensi wisata ini akan terus digali untuk demi kemajuan dari Provinsi Sulawesi Barat ke depannya. Dan tentu saja program-program yang Bapak canangkan dan juga sekarang sudah berjalan begitu ya, mulai dari Gerakan Merdeka Pangan, kemudian ada data desa presisi, dan juga mengembangkan potensi wisata yang ada di sini dengan satu lagi. Apa lagi? Kemarin kami mulai pengembang wisata dengan melaksanakan festival Sandeng. Nah, itu dia. Festival Sandeng ini sudah benar-benar membuat masyarakat Indonesia menjadi tahu dengan Sulbar, betul. Viral ya Pak ya. Nah, itu dia. Jadi memang Bapak ini memiliki program-program unggulan yang semakin membuat Provinsi Sulawesi Barat ini dikenal, dan tentunya kita berharap dengan program-program yang ada juga bisa membuat Sulbar ini menjadi sejajar dengan kota-kota provinsi lain. Ya, Pak Akmal Malik, terima kasih atas kebersamaannya di perbincangan kita kali ini. Demikian pemirsa, saya Anissa Rizkia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.